Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, apakah bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Karena kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Coba saja kita rasakan bersama. Tanya diri kita masing-masing. Nah, ini jawabannya ada di salah satu dalil kami temukan di dalam kitab Sirur Asror. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Salam tilawah semesta. Sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, selamat datang. Terima kasih telah meluangkan waktunya singgah di channel yang sederhana ini. Dan mohon subscribe-nya agar kami semangat lagi untuk berbagi ilmu. Dan terima kasih banyak buat yang sudah subscribe, like, dan berkomentarnya. Semoga berkah selalu. Kami ucapkan terima kasih. Sahabatku, ternyata kolbu itu bisa ingat kepada yang sudah diketahui. Kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum diketahui. Coba saja kita rasakan bersama. Tanya hati kita masing-masing secara jujur, apa bisa zikir atau ingat kepada yang belum kita ketahui? Ini jawabannya ada di kolbu kita masing-masing. Nanti kita akan ketahui dan bongkar bahasan ini agar kita bisa zikir, mengingat Allah, makrifat kepada Allah dengan benar. Sedangkan kebanyakan mengingat Allah itu tanpa mengetahuinya. Kalau secara rasional, logika itu agak aneh. Ya mungkin untuk dari segi kebijaksanaan, karena kita juga untuk yang sudah punya ilmu makrifat yang lebih tinggi, untuk bekal juga ya, kita harus memahami, memaklumi, dan memaafkan juga. Ini seolah-olah bekal untuk nanti sebelum kita memahami dengan benar. Kita jangan mencela atau merendahkan yang zikir jika belum sampai ke titik yang akan dibahas ini. Karena kebanyakan orang itu kan zikirnya hanya sebatas mulut contohnya, atau mengingatnya benar-benar tanpa diketahui, tanpa mengetahui, tapi nekat untuk mengingat. Itu disebutnya itu nekat. Karena ada meyakinkan, ada diyakin-yakin gitu istilahnya ya. Ada, kalau istilah Sunda, ada patekadan, ada nekat. Beda. Kalau mengingat Allah tanpa mengetahui, terus kita memaksakan agar ingat, tapi tanpa mengetahui, dan itu memaksakan, itu disebutnya nekat. Beda kalau kita mengetahui dulu, mempelajarinya, makrifat dulu kepada Allah, setelah menemukan, bersaksi, nah baru mengingat. Nah itu mah benar, atau istilahnya jadi patekadan,
keyakinan yang pasti, bukan diyakin-yakin atau bukan nekat. Nah, kita harus memaklumi jika untuk orang yang zikirnya masih di level itu, jangan merendahkan dan jangan mencela. Karena kan di video sebelum ini kita sudah kasih tahu juga untuk level zikir itu kan terbagi 3. Ada yang menafsirkan zikir itu wirid yang aja di mulut dengan kalimat-kalimat thayyibah, takbir, tahmid dan tahlil tanpa makrifat, tanpa mengetahui. Nah, itu juga benar. Jangan disalahkan, jangan direndahkan. Seandainya sahabat tilawah semesta semuanya sudah bisa zikir yang benar ya. Nanti setelah dibahas, setelah dikasih tahu. Nah, itu istilahnya bekal ya, agar kita tidak sombong atau agar ada kebijaksanaan. Oke, sahabatku, lanjut ya. Kembali ke pembahasan awal. Ini agar kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar, sesuai dengan hukum nasiun andalilin ya, dan fakum bidawahir, agar nyata rasa kebenarannya. Maka kita harus makrifat dulu kan, harus mengetahui dulu, mempelajari dulu, menyaksikan terlebih dahulu kepada Allah. Setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya atau berzikir kepadanya. Nah, ini jawabannya ya dari pertanyaan awal tadi. Apakah bisa ingat kepada yang belum kita ketahui? Nah, ini jawabannya ada di dalam kolbu kita masing-masing. Atau lebih jelasnya akan kami kasih referensi dalil hukum yang kami temukan dari salah satu kitab yang namanya Kitab Sirrul Asror. Di halaman 80 di situ dijelaskan yang berbunyi wa amanati jatu dzikruru, bahwa musyahadatu anwari tajaliyati sifati, yang artinya yang dikatakan zikiru itu ialah menyaksikan tajalinya sifat. Nah, di dalam keterangan ini ada kalimat zikir. Nah, di sini makna zikir sudah bukan nyebut lagi atau yang dikatakan wirid. Karena ini ilmu makrifat ya, akan membongkar kemakrifatannya. Nah, tapi zikir di sini ialah mengetahui atau menyaksikan. Nah, tapi untuk ingat itu harus mengetahui dahulu kepada yang diingatnya kan. Nah, jadi zikir roh itu atau zikir yang benar dengan mengetahui, bermusyahadah, bersaksi, itu istilahnya zikir ruh ya. Nah, dan yang disebut zikir ruh itu ialah menyaksikan tajalli sifat. Nah, contohnya nanti akan kita contohkan dan praktekkan bersama saja agar kita benar-benar langsung bisa ya memanfaatkan. Nah, ini kan urusan ingat. Jadi harus mengetahui dulu kepada yang akan diingatnya. Ini urusan akidah ketuhanan. Jadi harus benar-benar positif kepada yang akan diingatnya. Ini sering kita baca juga
setelah kita sholat, yang suka ikut aurad wirid ya di masjid, ada sering dibaca itu berbunyi afdholul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdolnya ingat itu, afdholul dzikri, afdolnya zikir itu adalah fa'lam, i'lam, ketahuilah, harus mengetahui. Fa'lam, nah maka pakai fa, itu fa jawab dari yang afdolnya dari ingat itu, yang bagus, yang benar itu bagaimana? Fa'lam. Nah, jawabnya fa-nya disimpan di kalimat i'lam. Maka harus tahu. Jangan langsung mengingat. Kalau kita langsung berzikir tanpa tahu, ya nanti aneh, itu zikirnya kemana? Kita ingatnya kepada siapa? Oke, kepada Allah, tapi belum tahu Allahnya. Ya paling mentoknya jadinya kita ini memaksakan mengingat nama atau mengingat huruf. Alif lam ha dibaca jadi Allah. Paling mentoknya ke sana. Nah itu ya zikir lisan kan jatuhnya, bukan zikir. Ya zikir bukan zikir ingat, zikir yang sebenarnya jatuhnya. Nah, jadi gimana ini agar kita bisa zikir? Nah, kita mulai ya pembongkarannya di sini. Kita harus mengetahui dulu. Kita akan langsung praktek saja. Kita akan langsung contohkan saja di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti kegiatan kita ketika kita beribadah atau di luar ibadah. Ayo contohnya mau seperti kegiatan apa ya? Ketik saja di kolom komentar. Nanti akan untuk memperkuat ke depannya ya, kasih contoh. Nah, kalau sekarang mungkin ketika kita contoh ya, ini sedang menulis contohnya ya. Nah, nanti untuk sahabat tilawah semesta semuanya boleh di kolom komentar, jangan sungkan mau dicontohkan lagi barangkali ya di dalam kegiatan apa, silahkan jangan sungkan. Mau sedang beribadah, mau sedang kegiatan atau apa di mana gitu misalnya ya, boleh jangan sungkan. Nah ini untuk contoh saja, karena tinggal kita samakan saja ya, di dalam semua kegiatan sama saja, karena itu takdir ya. Mau sedang dimanapun, kapanpun, sedang bergerak apapun gitu, sedang melihat, mendengar apapun sama saja, itu bisa disamakan untuk contoh kita berzikir ya, untuk kita bermakrifat kepada Allah. Nah kita akan contohkan saja ketika kita kan tadi mau menulis ya, ganti dulu kayaknya untuk lebih gampang ketika sedang makan sajalah, karena kalau menulis kan tidak semuanya sedang menulis, tapi kalau makan itu semua manusia ya, itu pasti kan setiap hari akan makan. Jadi contohnya akan kami contohkan ketika sedang makan saja ya, bagaimana? Setuju? Oke, ketika sedang makan ya, makan yang dimakan itu contohnya apa ya? Garam, cabai atau gula? Gula saja boleh ya. Atau kalau pernah gula mah pengen yang lain lagi, contohnya sedang makan deh, makan cabai yang lada, yang pedas ya. Nah kita contohkan ketika kita makan cabai yang pedas ya. Oke, sama-sama saja kita bayangkan ya, kita sedang memakan cabai ya, cabai yang berwarna merah. Biasanya cabai kan warna merah ya. Yang warna hijau boleh, sebenarnya samakan saja, pokoknya sama aja ya.
kita memakan cabenya yang berwarna merah, terus pedas gitu kan ya, karena jarang kalau cabai itu asin nih, biasanya pedas ya, jarang juga yang manis atau pahit ya. Kalau yang mentah paling yang pahit mah. Nah, ini yang pedas saja lah, yang rumel lah ya, yang biasanya. Bayangkan ketika kita memakan cabai yang berwarna merah. Ini agar seolah-olah praktek gitu ya, bayangkan itu. Nah, ketika kita memakan cabai yang berwarna merah, maka kita harus sadar ya, harus bertemu kan, harus bermakrifat kepada Allah ketika kita memakan atau memakan cabai. Nah, cabai itu warnanya merah ya, kita harus bertemu dengan Allah dari warna merahnya si cabai. Nah, bagaimana caranya? Kita sadar ya, temui Allah Subhanahu wa taala, istilahnya taqarrub ya, mendekatkan diri, atau muraqabah, mengintip ya, ada istilah hakikat itu muraqabah, mengintip. Bagaimana caranya? Kita sadari bahwa cabai itu lada, pedas, berwarna merah ya. Nah, si cabai itu takdir Allah, kehendak Allah, rasanya pedas dan warnanya merah. Karena si cabai tidak bisa membuat pedas, pedas tidak bisa membuat cabai, menciptakan cabai. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan cabai, dan Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan pedas kepada si cabai. Allah yang menciptakan cabai, dan Allah yang menghendaki menakdirkan warna merah terhadap si cabai. Ya. Terus intip, temui Allah Subhanahu wa taala di dalam cabai tersebut ketika kita makan cabai. Maksudnya ya, harus menemukan Allah. Oh, ternyata ini takdir Allah, kehendak Allah. Nah, timbul ya Qadir, hei zat yang menakdirkan, hei zat yang menghendaki, gitu kan? Oh, ini semuanya kehendak Allah, dari Allah, ciptaan Allah, takdir Allah. Ya Qadir, takdir Allah. Nah, Qadir ini atau takdir ini talajumnya atau identiknya kan dengan sifat kudrot. Kudrot itu kan sifat ma'ani, salah satu dari sifat 20 sifat wajib di Allah, sifat ma'ani yang tidak akan terpisah dengan zatnya. Tuh, jadi bukan hanya nama nih, tapi dengan zat Allah ya, kita bertemu ketika kita memakan cabai. Karena urusan ketuhanan ini urusan Allah, beda dengan makhluk. Gak usah ditanyakan bagaimana bentuknya, mana, seperti apa, kan salbiah, dicabut kan pertanyaan-pertanyaan itu. Allah itu kan mukhalafatul lil hawadisi. Ya, kita cukup bertemu saja, bersaksi saja kepada Allah ketika kita memakan cabai ya, atau ya kegiatan lainnya ya, beribadah maupun di luar ibadah. Nah, contohnya kita makan cabai contohnya. Nah, gitu kan, beda dengan bertemu makhluk yang harus berbentuk seperti itu, gayanya seperti itu, beda. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah kita seperti itu. Jadi di dalam kegiatan apapun samakan saja. Nah, fa'lamkan. Nah, baru kita bisa
zikir. Nah, terus baru setelah kita bertemu bersaksi kepada Allah ketika kita memakan cabai, nah baru di sini kita mengingatnya kembali, zikir kepada Allah. Nah, setelah tahu afdalul zikri fa'lam, baru annahu la ilaha illallah. Oh iya, la ilaha illallah, ternyata tiada Tuhan selain Allah. Semua makhluk yang banyak ini di dunia ini, di alam semesta ini, ternyata la ilaha illallah, ya, turut tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kenapa kan di sana itu ada makhluk, ada ciptaannya. Kenapa? Karena ada yang menciptakannya. Nah, itu sahabatku. Nah, setelah itu baru kita akan bisa mengingatnya. Karena kolbu tidak akan bisa ingat kepada yang belum kita ketahui. Nah, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, afdolnya zikir, afdolnya ingat itu, fa'lam, ketahuilah tiada Tuhan selain Allah. Nah, di dalam ayat ini kita sudah mafhum, jadinya sudah memahami. Ya, nah sahabatku, sahabat tilawah, ya silakan yang mau subscribe, yang baru mampir subscribe dulu boleh. Semoga berkah ya, dan saya selalu agar bisa menyimak semua bahasan dari channel Tilawah Semesta ini. Sahabatku, para arif billah di dalam kitab tasawuf seperti kitab hikam ya. Nah, ini betul-betul menunjukkan harusnya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan ya. Makrifat kepada Tuhan. Maksudnya supaya kita ingatnya kepada Tuhan itu benar-benar vakum bilawahir, terasa kebenarannya dengan kolbu kita masing-masing, dengan kolbu kita sendiri. Nah, untuk mengingat kepada Tuhan itu, kepada Allah Subhanahu wa taala itu kan harus memakai perasaan yang mendalam, ceritaan yang jujur, nyata, dengan bukti sesuai dalil. Gitu kan? Istilahnya i'tiqadun jazimun mutabikun lil waqi'i, gitu kan? Kita itu harus punya keyakinan yang pasti, nyata, terbukti, sesuai dengan dalil. Nah, ini. Jadi kalau kita sudah punya keyakinan, walaupun orang lain menyalahkan, walaupun orang lain tidak iakan gitu, kita tidak akan tergoyahkan lagi. Ya, maksudnya ketika setan datang menggoda ya untuk bermaksiat atau untuk melupakan Allah, kita akan kuat, tidak akan tergoyahkan lagi. Nah, ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ya, yang jarang orang bahas, agar kita kuat dari godaan setan, agar kita mampu menahan ya atau mengalahkan setan. Nah, ini bisa jadi ya diistilahkan ke sana juga, ini dapat gitu sahabatku. Nah, karena kita sudah kuat ya, sudah terbenteng ya, tidak akan tergoyahkan lagi dengan godaan-godaan setan. Nah, walaupun kita ada yang menyalahkan
Ya, logikanya seperti ini. Kita sudah tahu, ya, sudah merasakan sendiri itu bahwa jeruk, buah jeruk ini yang ini dan rasanya seperti ini. Kita benar-benar pernah memakannya, bukan hanya berita, ya, bukan hanya kabar-kabar dari orang gitu ya. Kita benar-benar merasakannya. Nah, terus ketika ada yang membahas tentang jeruk ini yang mereka terangkan, yang orang lain terangkan tidak sesuai dengan apa yang kita rasakan, maka kita tidak akan tergoyahkan dan akan punya keyakinan tersendiri bahwa jeruk ini ya menurut saya yang saya rasakan ya seperti ini karena saya pernah merasakannya sendiri. Nah, nanti akan bisa seperti itu sahabatku. Ya, terus kan ada kabar nih kalau di yang menurut dongeng ini ya. Katanya gitu ya, kalau istilah Sunda itu tikotok gitu ya. Terus atau istilah di Sunda itu ada ti ucing gitu istilahnya, istilah gitu ya, kotoran gitu ya. Nah, itu katanya rasanya asin. Gitu ya. Nah, itu kan kalau kita hanya sekedar kabar gitu ya dari orang lain, berita ya. Walaupun itu dari Quran dan hadis pun, nah itu kalau kita tidak merasakan ya kita belum makrifat. Tapi kalau benar-benar kita merasakan sendiri, oh iya ternyata ya ti kucing itu asin gitu katanya contohnya. Itu baru kita benar-benar merasakannya sendiri. Nah, itu sahabatku, pentingnya ilmu makrifat. Jadi kita akan bisa zikir dengan benar jika kita bisa atau jika kita bersaksi dulu, jika kita bermakrifat dulu kepada Allah. Jadi tidak salah. Kata para leluhur itu awaluddini makrifatullah ta'ala. Awal-awalnya beragama itu adalah harus makrifat dulu, harus bertemu dulu, harus ya bermakrifat ya, mengenal, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sahabatku ya, agar kita bisa benar-benar kuat beragama, yakin, sempurna ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar ya, bisa menakis kuat dari godaan setan, dan agar kita bisa mengalahkan setan dan nafsu yang ada di dalam diri kita. Nah, ini bisa jawabannya ke sana. Banyak orang yang mengatakan kan, gimana cara kita menahan hawa nafsu? Bagaimana caranya kita mengendalikan nafsu? Nah, itu sama caranya, intinya seperti itu. Ini jawaban pusat. Jadi untuk bisa menjawab semua pertanyaan, ya, kalau kita arahnya ke sini. Nah, kalau arahnya bukan ke pusat, bukan kepada Allah, nah itu jatuhnya penemuan. Nah, gini caranya, pengalaman saya mah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, kalau beda-beda kan, karena suka ada kan jawaban itu berbeda, tidak sama. Nah, kalau langsung yang ke pusat, kepada Allah mengarahnya, ya, memakai ilmu kemakrifatan, ya, memakai ilmu makrifat. Nah, ini akan bisa menjawab semua pertanyaan dan menjadi solusi semua permasalahan. Maaf, ada pertanyaan dari jemaah. Katanya setelah menyimak, mendengarkan keterangan, penjelasan ilmu makrifat dari awal sampai di akhir video tilawah semesta ini,
dan meneliti juga beserta mentafakuri. Nah, saya katanya ada sedikit kesimpulan gitu. Ini kayaknya manusia katanya ya harus mengenal Tuhan itu harus diawali dari dunia ini. Bertemu mengetahui Tuhan itu berarti harus diawali dari dunia ini. Nah, ini yang saya mau pertanyakan. Apakah mungkin katanya kita manusia biasa khususnya saya bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam tilawah semesta. Hadirin sahabat tilawah semuanya yang kami hormati, semoga berkah selalu dan terima kasih bagi yang sudah like, berkomentar, dan subscribe-nya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe agar kami semakin semangat berbagi ilmu makrifat. Tapi walaupun tidak subscribe juga gak apa-apa, kami akan terus memperjuangkan tentang agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat. Sahabatku, itu pertanyaan dari jamaah yang tadi. Itu kesimpulannya memang seperti itu. Dan maksud visi misi dari channel Tilawah Semesta ini emang ke sana agar kita semua bisa makrifat di dunia ini, bisa mengenal Tuhan dari sekarang, dan agar tahu jalan kemana kita pulang nanti, agar tidak tersesat atau tidak mendapatkan ilmu sesat gitu, agar terhindar dari yang namanya kesesatan intinya. Dan apa mungkin kami manusia biasa yang dipertanyakan beliau tadi bisa mengenal Tuhan di dunia ini? Nah, ini akan kami jawab langsung dari Allah. Maksudnya Allah lah yang akan menjawab langsung pertanyaan beliau. Sebagaimana firman Allah surat kelima, surat Al-Maidah ayat 35. Berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah kepada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, dari ayat ini sudah jelas bahwa Tuhan menunjukkan kepada seluruh manusia yang ada di dunia ini, terutama kepada orang yang mengaku iman kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita selaku manusia yang sudah mengaku iman harus sekeras mungkin untuk mencapai wasilah atau jalan
untuk mendekatkan diri, untuk taqarrub kepada Allah, kepada Tuhan. Juga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain itu di surat ke-84 ayat 6, di sana lebih jelas lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaki. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Kadihun, bekerja dengan sekeras mungkin. Ila robika, menuju Tuhanmu. Kadahan, famulaki, maka pasti kamu akan bertemu. Pasti kamu akan menemuinya. Nah, itu jawabannya langsung dari Allah. Jadi kita tidak usah ragu bahwa kita manusia biasa yang penuh dengan kesalahan, banyak berbuat dosa. Ya, kita dari sekarang jika kita bersungguh-sungguh ingin selamat di dunia dan di akhirat, ingin diridhoi Allah, ingin disayangi Allah, maka bersungguh-sungguhlah untuk mencapai itu. Bersungguh-sungguhlah untuk mendekatkan diri. Nah, maka kamu pasti akan menemuinya, akan bisa mengenal dari sekarang. Nah, seperti itu sahabatku, sahabat tilawah semuanya. Karena kalau kita kaji dari ayat ini, ya mungkin kita bisa paham, juga bisa mengerti. Karena ayat ini Tuhan memerintah kepada seluruh manusia, khususnya kepada yang iman kepadanya. Nah, di sini ada kalimat himbauan kepada seluruh manusia bahwa kita harus tabun nafsi, harus bersungguh-sungguh, memeras keringat untuk berjumpa, untuk mendekatkan diri, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam hal ini, ya kita tinggal menanyakan saja kepada diri kita masing-masing. Apakah kita mau, ada kemauan, berniat, ingin melaksanakan pendakian istilahnya. Apakah kita benar-benar ingin selamat di dunia dan di akhirat? Apakah kita mau berjumpa dengannya apa tidak? Nah, itu tergantung diri kita masing-masing. Tanya saja. Nah, sekali lagi kami akan menanyakan, manusia nanti setelah mati pasti akan berjumpa dengannya, karena semua akan pulang kepadanya. Dan itu merupakan pemahaman banyak orang, hampir semuanya seperti itu, bahwa berkeyakinan untuk berjumpa di dunia ini tidak mungkin. Karena untuk berjumpa dengan Allah itu nanti di akhirat, kan kebanyakan seperti itu. Nah, iya, kami juga setuju dan memahami. Ya, pasti
Itu kalau di dunia ini karena untuk bertemu yang seperti Anda bayangkan tidak bisa kalau di dunia ini. Tapi kenapa ada orang yang sudah mengenal Allah, makrifat kepada Allah, katanya, oh itu mah para nabi. Oke, kan ada juga manusia biasa seperti para wali, para sahabat, para wali. Nah, dan terus itu mengelak lagi misalnya seperti, oh itu mah para nabi, para wali. Kita kan bukan wali. Oke. Nah kan sekarang masih ada mursyid, ulama yang warasatul anbiya, kok masih bisa makrifat? Oh itu mah untuk para nabi, para ulama, kan kita manusia biasa. Ya berarti intinya Anda jika terus mengelak ya emang tidak mau mengenalnya. Itu seperti itu, dan tidak sama sekali tidak mau berzikir kepadanya, tidak mau mengingatnya, atau istilahnya ngalap cukup mengetahui mengenal Allahnya itu hanya kepada namanya saja, berarti seperti itu, dan benar-benar tidak mau berzikir yang sempurna mungkin ya, seperti itu sahabatku. Nah ini bagaimana? Karena setiap pulang kan pasti berjumpa. Itu benar-benar kalau dipikir logika. Tapi kita harus mencari bukti kebenarannya dari ayat atau hadis yang qot'i supaya bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini urusan akidah yang benar-benar harus nasiun dan dalilin sesuai dengan dalil dari Allah, dari Rasul. Karena ya maklum kalau manusia zaman sekarang nih seperti itu kemauannya, pengennya, mana dalilnya gitu. Karena kalau tidak ada dalil itu terasa sesat, mungkin gak tahu gimana. Dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala itu mengutus Nabi, Rasul, sahabat, para wali, dan terus ke sini para ulama, sehingga terbentuklah yang namanya dalil yang berupa Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab-kitab. Nah, kami menemukan salah satunya tentang hal yang bersangkutan dengan yang tadi dibahas, ada di hadis Bukhari. Di sana Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul berfirman, yang kata beliau, hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nah, beliau mendengarkan perkataan Mu'ad bin Jabal yang langsung mendengar dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Tuhan dengan tidak keadaan musyrik kepadanya, maka dia akan masuk surga. Nah, Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, kalau Rasulullah di sana Allah Subhanahu wa taala, man laki Allah la yusyrik bihi syai' dahwal jannah. Nah, itu bunyinya ya. Nah, berarti kita ini semuanya jika bertemunya nanti karena Allah atau Rasul mengatakan akan masuk surga, berarti semuanya akan masuk surga kalau bertemunya nanti. Nah, sedangkan kalau akan masuk surga, untuk apa tuh dari sekarang kita berbuat baik? Coba rasakan. Nah, dari hadis tersebut kalau kita kaji dan tafakuri, pasti kita akan mendapatkan kesimpulan seperti itu. Kalau kita semua nanti di akhirat akan bertemu dengan Tuhannya,
itu jelas semuanya akan masuk surga. Karena man laki Allah la yusrik bi dakhalal jannah, akan masuk ke surga. Semuanya jelas. Nah, jadi kalau seperti itu semua akan masuk surga, untuk apa kita di dunia ini berbuat baik? Dan kenapa Allah menyuruh untuk berbuat baik di dunia ini? Nah, di sini kita harus berpikir lebih jauh. Ya, bukan berarti kita jadi gak usah berbuat baik, bukan maksudnya seperti itu. Ini akan agar kita ya semakin mantap, semakin matang lagi ketika kita berbuat baik. Kita istilahnya ya, mari kita jelaskan supaya kita ini mengerti nih. Memang semua manusia bukan satu persatu lagi, tapi semua manusia ya emang akan istilahnya bertemu dengan Tuhan nanti. Hanya ruh manusia tidak semuanya bertemu dengan Tuhannya. Orang yang bertemu dengan Tuhannya hanya orang-orang yang tertentu saja. Yang dimaksud orang tertentu itu ialah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan di dunia ini. Karena sesuai firman Allah juga ini, man kana fi hadihi ama bahwa fil akhirati ama. Ini surat ke-17 ayat 72. Barang siapa yang buta hatinya di dunia ini, maka atau niscaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat. Wa adallu sabila. Ini yang orang-orang yang tersesat itu, yang istilahnya ilmu sesat itu, yaitu orang-orang yang tidak ingin mengenal atau menyalahkan ilmu-ilmu makrifat, tidak percaya para wali. Nah, itu sebenarnya orang-orang yang tersesat itu, ilmu sesat. Nah, jadi karena buta di sini ya buta kepada Allah pastinya. Karena upama diartikan buta kepada ilmu, itu tidak mungkin. Karena di akhirat itu bukan tempatnya mencari ilmu atau berilmu, bukan lagi kalau di akhirat. Nah, ini di kitab Usuluddin juga diterangkan, man yakfurullah fi dunya fa kaifa yarahu fil akhirah. Barang siapa yang buta di dunianya, tertutup hatinya di dunia kepada Tuhan, maka bagaimana nanti di akhiratnya? Akan buta dan tersesat di jalan. Nah, di sini sudah jelas dan kita pasti bisa mengerti. Jadi inilah yang kami harus takuti, yang kami ini istilahnya kasihan kepada umat Islam sekarang yang semakin jauh dari yang sebenarnya. Ini yang harus kita takuti, khauf gitu, yang dikatakan khauf. Ya, sekarang tanya, saya mulai mengerti. Nah, jika sudah mulai mengerti, boleh di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan lagi. Seperti begini, bagaimana cara untuk kita bisa bertemunya?
ya dengan Tuhan di dunia ini. Ya, seperti itu misalnya. Ya, yang padahal di video-video sebelum ini itu ya sudah. Itu tentang pertemuan semua. Ya, tentang makrifat semuanya, berzikir, beribadah. Itu jika di dalam ibadah dipakai, disimak ya video-video sebelum ini, itu sholat kita akan khusyuk, akan tenang, aqimis sholat dari dzikirnya itu akan tercapai. Karena semuanya emang memerlukan proses, ada caranya. Ya, yang penting minimal kita harus ada keinginan dulu lah dari hati yang tulus. Karena jika tidak ada keinginan, tidak bisa dipaksakan, bisa dipaksakan. Yang ada ya pokoknya, nah, kalau yang ada itu malah malas gitu, seperti ya tidak ada semangat, dorongan seperti itu, sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya. Karena ini bukan pekerjaan yang mudah. Ini memerlukan istilahnya ya perjalanan atau torekat. Bahasa Arabnya ya, torekat yang tertentu yang harus dijalankan. Kalau keinginan kita masih lemah, barang tentu kita akan berhasil. Belum tentu, maksudnya tidak akan berhasil. Sebab ini memerlukan ya ta'bun nafsi tadi, dorongan, semangat gitu ya, memeras keringat, atau istilahnya sugulul kolbi, semangat dorongan dari hati, dan sidatul hisabi kalau semuanya gitu ya. Untuk poin-poinnya harus kuat perhitungan. Ta'bun nafsi, sugulul kolbi, wasidatul hisabi, harus memeras keringat, harus bersemangat ya, semangat dorongan dari hati, dan harus kuatnya perhitungan. Itu sahabatku, sahabat tilawah semesta semuanya, tidak semudah itu. Ya walaupun di video-video sebelum ini misalnya ya, kan sudah dibongkar semuanya, cara mengingat, cara bertemu, cara berzikir di dalam kegiatan kita sehari-hari, kegiatan beribadah maupun di luar ibadah seperti pekerjaan. Nah, masalahnya seperti ini, gini. Kan itu hanya makrifat, hanya tahu, hanya bisa berzikir. Nah, sedangkan ada istilahnya kita seperti kalau kita mengetahui seseorang, contohnya makrifat kepada seseorang. Oh, ini artis yang bernama ini misalnya ya. Contohlah siapa ya, Syahrini atau siapa pokoknya ya, Raffi Ahmad. Oh yang itu Raffi Ahmad tuh. Nah itu makrifat, baru makrifat. Itulah makrifat. Oh dia tahu Raffi Ahmad itu yang ini. Ya, Nagita Slavina misalnya, itu yang itu. Presiden Jokowi itu yang itu misalnya. Kita baru makrifat. Nah ini poinnya setelah itu. Setelah itu kita bagaimana caranya agar bisa mengenalnya, agar bisa dekat dengannya dan pulang kepadanya. Nah ini ya, walaupun di video-video sebelum ini ya kita sudah bermakrifat, nah masih panjang perjalanan kita. Maka insya Allah selagi hayat di kandung badan, selagi kami juga ya ada takdirnya, ada izin dari Allah, akan terus bersemangat insya Allah. Apalagi jika teman-teman saudaraku juga mendoakan, mendukung dengan like, di komentar ya, berkomentar, meramaikan atau menanyakan. Jadi kan saya juga semakin semangat. Oh ternyata rame contohnya. Dan apalagi yang subscribe ya, terima kasih. Insya Allah akan terus memperjuangkan channel Tilawah Semesta ini ya. Ini demi agar kita semuanya
ya bisa selamat di dunia dan di akhirat. Karena kalau keinginan kita sudah kuat, maka Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi peluang kepada kita, ya, kita semua, siapa saja yang ingin berjumpa dengannya itu pasti akan berjumpa, akan kembali mengenal dan dekat dengannya. Nah, ini berdasarkan firman Allah juga, ya, yang tercatat di surat ke-18 ayat 110, di surat Al-Kahfi di ayat yang terakhir. Di sana berbunyi famangkana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhan, maka hendaklah mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan. Jangan mempersekutukan, jangan sekali-kali menduakan Allah, musyrik kepadanya. Jadi fokus kepada Allah, ya. Setelah video kemarin kita bermakrifat, amalkan di dalam sholat, di dalam kegiatan kita sehari-hari. Jangan sekali-kali mempersekutukan, itu. Jangan menduakan lagi sekarang. Jika sudah tahu, jika sudah menemukan, bisa berzikir kepadanya di video sebelum-sebelum ini, bermakrifat kepada Allah. Jangan menduakan lagi, ya. Yang kita yakini itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Allah, milik Allah, oleh Allah, ya, kepada Allah semuanya. Lillah, billah, minallah. Seperti itu, agar kita semua semakin diridhoi Allah, disayangi lagi oleh Allah, dan yang namanya disayangi lah, ya, digampangkan segala urusan dan lain sebagainya, kan. Dan itu pasti yang semua orang inginkan, ingin dilancarkan segala urusan, pekerjaan, rezeki lancar, sehat, gitu kan, ibadah, keluarga, bahagia semuanya. Nah, itu kan, itu pasti yang semuanya inginkan, dan itu akan tercapai jika Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Nah, maka dari itu, kalau yang untuk sudah memahami, menyimak ilmu makrifat di Tilawah Semesta ini, yang sudah memahami seperti di video-video sebelum ini, jangan mempersekutukan Allah lagi, jangan menduakan Allah lagi. Cukup semuanya dari Allah, oleh Allah, milik Allah, ya, semuanya. Ku Allah, nu Allah, di Allah, kalau istilah Sunda, ya. Bila, lillah, minallah, semuanya, ya, dari Allah, lillah baru. Jadi enak, sadar terus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menyimak, subscribe. Salam Tilawah Semesta.